Ya, shalom. Pesan Tuhan diambil dari Yosua 7 ayat yang ketiga ya. Tuhan ingatkan tentang jangan meremehkan perkara yang sering dianggap kecil. Jangan meremehkan perkara yang kita sering anggap kecil. Ya. Nah, jadi ini lucu sekali ya kalau ketika saya merenungkan ini. Beberapa minggu kan Tuhan terus ingatkan kita tentang bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar ya. Tuhan ingatkan juga tentang multiplikasi. Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita harus memperluas kapasitas kita karena Tuhan mau tambahkan lagi hal-hal yang lebih lagi. Tapi minggu ini Tuhan ingatkan tentang hal kecil. Dari ngomong yang gede, Tuhan ingatkan hal kecil. Ya. Nah, jadi walaupun Tuhan bicara tentang hal besar, hal kecil juga jangan dianggap remeh gitu loh. Ya. Karena yang kecil itu dari hal kecil tuh bisa berdampak yang besar, bisa membuat sebuah perubahan yang besar, bisa terjadi hal-hal yang berbeda, ya. Small thing matter. Nah, jadi ketika Tuhan ingatkan kita dari kisah Yosua 7 ayat yang ketiga ya, saya bacakan Yosua 7 ayat yang ketiga, ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya. Ya, Yosua 7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah, ini yang seringkali yang terjadi sama bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka baru aja menaklukkan Jericho, kota yang jauh lebih besar dari Ai, kota Ai. Nah, menurut para pengamat yang melihat kota Ai dari nama Ai-nya aja, ini cuma sebuah arti Ai aja, puing. Belum yang mereka lihat, mereka awasi bahwa ya ternyata kotanya kecil dan orang-orangnya pun sedikit. Jadi Yosua, kita cuma butuh 2.000 atau 3.000. Dan pada waktu itu Yosua ambil yang banyak, 3.000 deh. Kita gempur deh kota Ai. Nah, ternyata kan mereka kalah gitu. Karena waktu mereka berhadapan dengan Jericho, mereka butuh Tuhan, mereka tahu ini besar dan butuh Tuhan. Tapi untuk Ai ya udahlah, kita 2.000, 3.000, ya udah 3.000 lah gitu ya. Ternyata kalau kita baca akhirnya Tuhan nyuruh setelah mengalami kekalahan, Tuhan suruh bangsa Israel itu bawa tentaranya itu semua tentara 30.000. Coba bayangkan, manusia pikir 3.000 cukup. Tapi buat Tuhan untuk ngalahin Ai perlu 30.000. Bahkan dikatakan seluruh tentara. Nah, kan cara pandangnya aja udah beda. Kita anggap ini kecil, biasa-biasa, cuma puing. Tapi buat Tuhan, kembali lagi, small thing matter buat Tuhan. Buat kita kadang-kadang kita anggap biasa. Nah, inilah yang seringkali bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita anggap doa itu menjadi penting dan tidak penting itu menurut ukurannya kita. Oh, ini boleh nih kita doa ini. Kalau waktu kita pikir, aduh kayaknya saya sakitnya rada berat nih. Kalau sakit berat minta pertolongan Tuhan nih. Mesti doa yang sungguh-sungguh. Kalau mau pergi mau berobat ke rumah sakit karena sakit yang cukup bahaya nih, baru doa. Pernah nggak berdoa kalau kita mau bersihin karang gigi? Padahal kalau dokter ini salah pun juga ini bisa fatal. Cuman ngebersihin karang gigi. Nah, beberapa waktu yang lalu teman anak kami ya saya sama Ibu Sally. Anak-anak ini punya teman yang mereka rencana pergi ke Jakarta kalau nggak salah. Ya cuman ke Jakarta gitu loh. Dan ternyata mereka ngalamin accident itu bukan di jalan tol. Tapi mereka ngalaminnya di WC, rest area, kepleset. Sampai akhirnya giginya rontok.
rahangnya berubah. Ini jadi urusan panjang, urusan serius gitu. Karena menganggap ya cuman urusan ke WC. Bagaimana bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita itu kita butuh terus terhubung sama Tuhan tuh bukan, jangan kita pikir bahwa kalau urusan gede baru tanya Tuhan. Nah ini yang terjadi, kekalahan yang terjadi sama bangsa Israel dan menganggap bahwa hal sepele itu sesuatu yang udahlah ini mah bisa kita hadapi sendiri. Nah jadi banyak hal ya kalau kita mau renungkan lagi tentang hal yang seringkali kita menganggap hal-hal yang kecil itu ternyata hal itu cukup berdampak gitu loh. Kayak orang yang ternyata menurut data ya, orang yang pergi ke hutan yang ada di Brasil dan ternyata hutan Brasil itu termasuk hutan yang sangat berbahaya dan banyak memakan korban. Nah ternyata yang korban-korban yang akhirnya meninggal di hutan Brasil itu bukan karena mereka dimakan sama harimau, mereka dicakar sama singa atau buaya. Ternyata mereka mati karena mereka kena racun kodok. Dan juga kena lalat yang nemplok gitu. Dalam waktu sekejap nggak bisa tertolong karena dalam waktu sekejap mereka langsung mati. Hal kecil loh. Yang kadang-kadang diabaikan, mereka cuma berawas-awas, hati-hati nih jangan sampai ada harimau nih, jangan sampai ada singa. Mereka berawas-awas untuk hal yang gede. Mereka tidak memperhatikan ternyata kodok aja sama lalat aja bisa bikin mati gitu loh. Nah, ada kisah juga tentang gini, ada seorang pendeta. Nah seorang pendeta ini punya anak 4, cuman waktu itu dia berurusan dengan 2 anak ya. Nah pendeta ini satu hari di rumahnya itu masuk anjing, seekor anak anjing warna hitam. Lalu anaknya bilang, ambil pak, kita pelihara anjing ini. Nah tanpa berpikir panjang, sebenarnya si pendeta ini tahu bahwa ini anjing bukan anjing liar. Ini pasti ada pemiliknya. Ini ada pemiliknya dan sebetulnya dia harusnya bilang, gak bisa nak, ini ada yang punya. Paling kita pelihara sementara sampai yang punyanya datang. Dia gak ngomong gitu. Oke, kita pelihara ini. Nah beberapa waktu kemudian, karena ada yang kehilangan anjing, orang yang hilang anjing ini mulai bikin flyer. Ya, bahwa dicari seekor anjing hilang dengan tanda-tanda bulunya hitam dan hanya di ekornya ada bulu putih sedikit. Itu tandanya. Nah waktu dia ngeliat begitu, waktu dia baca, ini anjing yang di rumah. Nah harusnya kalau dia tahu itu sebagai seorang pendeta kan ya udah kita pulangin. Karena ada nomor alamat rumahnya. Malah enggak. Karena dia tahu nih anak-anaknya sayang banget sama anjing ini, pengen punya anjing. Akhirnya bulu yang putih itu dia cat. Dia cat sampai akhirnya anjing ini semuanya berwarna hitam. Nah sampai satu saat nih yang punyanya datang sama dia. Masuk karena mencari anjingnya, jadi semua rumah didatangi dan akhirnya kedatang ke rumah pendeta ini. Pak, lihat gak anjing saya? Anjing kecil warnanya hitam. Oh enggak, lah itu kayak anjing saya. Iya tapi kan yang kamu cari yang di ekornya ada warna putih, ini gak ada loh. Jadi bagaimana sih pendeta ini meyakinkan orang itu bahwa ini bukan dia punya, dia memanipulasi, dia twisted kata-katanya supaya akhirnya orang ini bilang gini, oh iya kami yang salah, ternyata ini bukan anjing kami katanya gitu. Begitu orangnya keluar, si pendeta ini tutup pintu dan dia tertawa dengan rasa kemenangan. Berapa banyak kita yang sering kali gitu, kalau kita udah habis bikin kesalahan, kita rasanya bisa memanipulasi sebuah keadaan dan membohongi orang dan rasanya kita gitu aja, aduh kita bisa misalnya ada orang yang kita salah bayar dan ternyata bayar yang kita bayar lebih murah dari yang seharusnya dan kita nggak ngomong dan kita untung yes gitu. Nah, sama yang terjadi sama si pendeta ini dan pendeta ini lupa bahwa waktu dia ngomong sama yang orang yang lagi kehilangan anjing ini ada 2 pasang mata yang liatin semua gerak-gerik apa yang dilakukan oleh bapaknya.
Bagaimana bapaknya ini membuat kata-kata dan menipu dan begini. Wah, seperti itu sampai anaknya perhatikan. Perkara kecil loh. Makanya kalau ada orang yang bilang bohong kecil boleh gak sih? Dosa kecil boleh gak sih? Kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Makanya ada istilah yang dikatakan bahwa small thing matter. Karena banyak yang kecil itu bisa berdampak. Bisa bikin sebuah perubahan. Nah, pendeta ini bernama Robert Sally James, ya, Robert Sally James. Dan dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan berdampak sama anaknya. Dan akhirnya anaknya ini tumbuh besar menjadi penjahat kelas kakap yang bernama Jesse James. Dan kakaknya bernama Frank. Ini menjadi buronan kelas kakap ini di Amerika. Dia membunuh, dia merampok bank, menipu. Ini benar-benar penjahat yang benar-benar nomor 1 di Amerika pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia membuat sebuah memoir. Dia bilang, kami mendapat seekor anjing. Tapi aku kehilangan 2 orang anakku. Hanya karena apa? Dia cuma memanipulasi ekor bulu anjing yang putih, dia cat hitam. Nah, kadang-kadang gini loh. Kita sebagai orang tua pun juga harus menyadari ini. Kita lahir dari orang tua yang dulu gak kenal firman Tuhan. Gak bisa membedakan yang benar dengan kebenaran dengan yang baik. Tapi setelah kita ikut Tuhan, kita harusnya bisa bebenah. Jadi jangan kita pikir gini, kalau udah lahir baru ikut Tuhan, semuanya udah pasti beres. Ada bagian-bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau kita, makanya ketika di sini kita terus-terusan diingatkan, kalau ada sampah, kalau ada kepahitan, kalau ada hal-hal yang jahat yang dulu pernah ditanamkan sama orang tua kita yang gak ngerti, beresin itu. Jangan kayak Akan yang disembunyikan di bawah tanah sampai akhirnya berdampaknya luar biasa. Cuma ngumpetin kok barang yang tersembunyi itu, yang kecil itu, yang gak ada artinya, dia diumpetin. Nah, jangan sampai itu terjadi juga sama kita. Berapa banyak saya ngedengar orang yang punya orang tua yang toksik orang tuanya. Hanya urusan yang tidak mau diberesin, sampah yang tidak mau diberesin ini. Padahal dia tahu dengar ada firman Tuhan yang terus diingatkan, ayo beresin, ayo beresin, ayo beresin. Karena kalau kita nggak beresin, ini dampaknya gini, kita bisa memanipulasi anak kita. Kita bisa dendamnya kita sebarin. Karena hal yang jahat itu nepa gitu loh. Bisa kena ke anak-anak kita. Kita dendam, kita benci sama bapak, suami kita. Tanpa sadar ngomong, udah gak usah hormat sama papa lu mah kayak begitu, papa lu mah begini, papa lu mah begini. Kita lupa ya, dengan ngomong begitu, kita udah jadi, kadang-kadang gini, kita suka nasihatin anak kita, jangan main sama teman yang toksik. Kita gak sadar kita sendiri jadi ibu yang toksik buat anak kita. Hal kecil loh, yang cuma dia omongin sepintas lalu aja. Kita menanamkan dendam. Ada seorang ibu yang hidupnya dengan cara mengasihani diri, ya. Nggak tahu, saya kadang-kadang melihat orang ini suka aneh. Bisanya cuma mengasihani diri, nangis, merasa kesepian, merasa semua orang jahatin dia, dan wah, sampai yang ini dia tidak berubah. Dia orang percaya, orang Kristen tapi tidak berubah. Nah, kalau dia tidak berubah untuk perkara yang seperti ini, akhirnya dia nuntut anak dia. Dia minta kasih sayang dari anaknya. Sampai dia bilang, jangan kawin. Lu mesti temenin mama sampai mama tua. Kamu harus balas budi sama mama. Dia menuntut kasih sayang dari anaknya yang menutupi kekosongan dia, kehampaan dia. Dia bawa anaknya. Anaknya ganteng-ganteng, cakep-cakep. Tapi dia bilang jangan kawin. Urusin mama sampai tua. Kadang-kadang ada hal-hal yang pengen jadi orang kaya nih. Si mama pengen jadi orang kaya. Tapi gak pernah punya kemampuan. Sampai akhirnya dia punya anak yang dia pikir, kamu harus balas budi, kamu harus jadi orang kaya. Kamu harus jadi menyenangkan mama.
anaknya jadi aset. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita pikir tuh hal yang sederhana ya. Kebencian kita yang kita tularkan kepada anak, anak berurusan dengan istrinya atau suaminya jadi ribut. Lalu jadi sebenarnya itu ada dampaknya. Nah, di dalam Pengkhotbah pun juga kita lihat Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Pengkhotbah 10. Jadi hal-hal yang kecil yang kita pikir nggak berdampak, ingat seperti akan aja dia nyimpen itu dan dia simpan itu baik-baik aja pun itu berdampak. Small thing matter. Pengkhotbah 10 ayat yang pertama dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ini kalau di dalam ini kata-kata ini agak bingung ya, tapi ada kata-kata yang lebih sederhana dikatakan ini. Lalat mati dalam botol parfum menyebabkan bau busuk. Sedikit kebodohan lebih berpengaruh dan menghilangkan hikmat yang tinggi. Sedikit kebodohan bisa menghilangkan hikmat yang tinggi. Sedikit aja jadi bodoh. Gak usah banyak-banyak. Ternyata ini berdampak. Nah, kita pernah tahu lah tentang kisah kapal Titanic ya. Kapal Titanic yang waktu itu dibangun dengan teknologi yang canggih pada waktu itu. Diperhitungkan sampai ini menjadi kapal termewah dan termegah terbesar yang dihitung bisa melewati samudra yang luas menghadapi ombak dan juga ketika laut itu dipenuhi oleh es, ini udah diperhitungkan bisa lewat. Nah bahkan si perancangnya yang bernama Thomas Andrew bilang gini, Tuhan aja juga ya dia sesumbar nggak akan pernah bisa membuat kapal ini tenggelam. Saking dia merasa pede banget bahwa apa yang dia lakukan ini udah sempurna banget. Nah apa yang terjadi dengan Titanic? Yang sampai akhirnya memakan korban tuh kurang lebih 1.500 orang tenggelam. Dia nggak memperhitungkan iceberg. Ya, gunung es. Ya. Gunung es tuh nggak selalu yang gunung gede. Kadang-kadang gunung es itu cuma nongol sedikit. Yang dia pikir itu cuma bongkahan emas yang kalau dilindas pun pecah. Dia lupa. Hal yang kecil ini di bawahnya itu gunung yang kuat yang luar biasa. Karena tahu kan ya iceberg kan cuma nongol sedikit, nggak taunya di bawahnya udah gede banget. Dan akhirnya kapal ini tenggelam. Hanya kepikir udah lewatin aja. Karena waktu itu kan nakodanya bilang ini ada es nih bagaimana ya. Lewatin aja. Ini mampu kok lewatin yang es begitu doang kecil gitu. Dan ternyata nyangkut dan bocor akhirnya. Dan tenggelam. Nah seringkali kita melihat sebuah situasi itu seperti kita melihat. Seperti nakoda ini melihat bongkahan es. Iceberg. Gunung es yang ya cuma kecil doang. Kita nggak pernah membayangkan bahwa di balik itu, di bawah laut itu yang nongol itu cuma kuncupnya doang. Nggak taunya blok bawahnya tuh gede banget yang kita nggak pernah tahu. Makanya Tuhan selalu bilang, perhatikan yang kecil, jangan remehkan yang kecil. Karena kita nggak pernah tahu kedalamannya itu besarnya seperti apa di dalam itu. Problem yang kita hadapi, kita pikir kecil tuh bisa berdampak. Sekali lagi, small thing matter. Nah, kalau Tuhan bilang perkara-perkara yang besar, yang dahsyat yang Tuhan bilang tentang kapasitas dan sebagainya. Ternyata Tuhan juga ingetin kita untuk setia dalam perkara kecil. Nah, kita lihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Nah dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 ini ayat yang sering kita dengar ya. Kita diingatkan kembali. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia, tidak pistos ya dalam perkara kecil ini,
artinya barang siapa tidak bisa dipercaya dalam hal kecil. Barang siapa tidak setia di dalam perkara kecil. Nah, terus dikatakan juga dan barang siapa tidak benar, ya, tidak benar atau adikof. Tidak benar itu tidak jujur, tidak adil, jahat dalam hal kecil. Maka kamu pun dalam hal besar apalagi. Makanya Tuhan bilang gini, persiapkan kita untuk memperluas kapasitas, ya. Kapasitas itu artinya dipercaya hal-hal yang besar. Dan Tuhan ingatkan, salah satunya untuk kita memperluas kapasitas adalah mempersiapkan setia dalam hal-hal yang kecil. Harus benar, harus jujur, harus setia, harus bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil. Nah, yang kecil ini kadang-kadang seringkali kita sembunyikan menjadi bagian kita yang kita sembunyikan, yang kita pikir saya masih menikmati ini. Tidak mau berubah. Nah, kadang-kadang ketika jabatan makin naik, di pelayanan makin besar. Kalau yang kecil ini gak pernah dibenahi. Satu saat yang kecil ini akan berdampak. Akan membawa pengaruh yang luar biasa dan akan merugikan diri kita sendiri. Kalau tidak pernah diberesi. Nah, jadi yang tersembunyi, kalau ada hal yang kecil, yang tersembunyi, yang kita sembunyiin, ketahuan. Kita mesti bersyukur sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau beresin ini. Kalau kita akhirnya ada hal kecil ini kok jadi akhirnya kok kita dibicarakan sama orang, kok kita akhirnya jadi diledekin sama orang. Pulang mikir caranya Tuhan untuk membenahi kita. Hal-hal yang kecil ini Tuhan ingatkan. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai teman kita, Tuhan bisa pakai musuh kita. Saya ingat benar waktu itu, waktu masih di BRI, saya pernah ribut sama orang. Dan orang ini terus ngomong gini, dasar lu tukang marah, lu tukang marah, lu tukang marah. Saya bisa bilang enak aja lu gua tukang marah apa. Enggak, pulang mikir. Gue pulang mikir, ini keledai lagi ngomong nih. Iya, Tuhan, tolong saya. Jadi kalau ada orang-orang yang jahat ngomong, anggap aja itu keledai lagi ngomong buat kita. Karena Tuhan mau beresin hidup kita. Jangan nanti udah gede dampaknya luar biasa. Kadang-kadang gini, dalam hubungan juga gini. Perceraian hanya bisa terjadi karena apa? Yang satu salah gak pernah minta maaf. Yang satu udah ditolong gak pernah bilang terima kasih. Urusan kecil soal bilang maaf doang, bilang terima kasih doang. Yang kita urusin cuma dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Kita gak pernah ngeliat diri kita salah. Sampai akhirnya kadang-kadang sampai urusan perkawinan akhirnya hancur. Udah mau hancur, udah mau di titik kehancuran, udah mau bablas nih. Baru bilang maaf ya. Ini kan udah telat gitu loh. Nah, kata-kata yang simple, doa yang kita pikir kecil doang. Kata maaf, kata terima kasih yang simple doang. Beresin. Lakukan itu. Setia dalam perkara kecil. Tuhan bilang setia dalam perkara kecil gini. Artinya dalam perkara kecilnya kita harus lakukan itu terus menerus. Sampai itu menjadi sesuatu yang memang kita udah terbiasa dengan perkara kecil. Akhirnya kita ketika melihat persoalan-persoalan yang ada satu persoalan, kita gak cuma melihat dari satu sisi, kita lihat dari sisi yang lain. Karena kita udah terbiasa melihat itu dari setiap sisi yang kecil. Nah, semuanya untuk siapa keuntungannya? Kita. Kalau Tuhan bilang, kalau kita udah bisa setia dalam perkara kecil, ini waktunya Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Jadi ketika Tuhan bilang memperluas kapasitas, salah satunya adalah setia dalam perkara kecil, lakukan dengan benar. Kalau yang dipercayakan kecil, lakukan dengan benar, dengan jujur. Jangan jahat dalam perkara kecil ini. Ya. Jadi inilah yang Tuhan ingatkan buat kita, buat saya. Jadi saya bersyukur aja gini loh. Kalau ada pesan Tuhan dan akhirnya saya bisa merenungkan ini, saya bersyukur, waduh banyak hal ya gitu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita terima ketika Tuhan ingatkan kita. Kalau Tuhan bilang jangan meremehkan hal kecil, coba pulang renungin lagi. Ada hal-hal kecil apa nih yang perlu kita benahi. Karena dampaknya bukan buat diri aja. Kadang-kadang anak berdampak. Hal-hal yang lain bisa berdampak hanya karena small matter. Nah, ada orang yang juga kadang-kadang gini, dia melakukan hal yang baik. Hal kecil baik.
yang dia pikir itu mah biasa aja gitu ya. Tapi ada orang yang lihat itu, ada orang yang merasakan kebaikan yang hanya sekecil itu dan dia dipercayakan perkara yang besar. Hal kecil bisa berdampak untuk hal-hal yang besar, untuk keuntungan yang besar dan untuk kerugian yang besar. Oke. Oleh karena itu biarlah kita belajar sama-sama. Demikian firman Tuhan.